Ibu bapak, perlu kita ketahui, dalam setiap peradaban umat manusia, terkait dengan potensi kemampuan di dalam membiaskan kebaikan, maka Allah telah mengutus orang-orang khusus yang kita kenal dengan nama istilah Nabi dan Rasul. Dalam setiap rentang generasi ke generasi, kurun waktu yang begitu jauh, ratusan ribu tahun yang lalu sampai hari ini, tidak ada nabi yang sukses membawa umat manusia kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi yang diutus Allah gagal. Kenapa mereka gagal? 124.000 nabi yang Allah utus, hanya satu yang berhasil, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tanggung jawab beliau sangatlah berat dibanding nabi-nabi yang lain. Kenapa saya katakan berat? Karena nabi-nabi yang lain diutus hanya kepada kaum yang ada di kalangannya masing-masing. Ibrahim, umatnya hanya sekelas kabupaten. Musa memimpin umatnya hanya sekelas kecamatan. Isa memimpin umatnya hanya sekelas kelurahan. Itu pun gagal. Yang tertinggal hanya 8 orang. Yang tertinggal hanya 12 murid. 8-nya digantung, kepala di bawah, kaki di atas di Yerusalem. 4-nya lari ke dalam goa. Ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun, maka terbitlah kitab namanya Ashabul Kahfi. Jadi tidak ada satupun nabi yang berhasil kecuali Rasulullah. Kesuksesan baginda Nabi SAW karena 2 yang dipertahankan dalam akhlak dan moralitas beliau. 1, nabi itu dikenal sebagai Al-Amin, jujur. Entah bagaimana Al-Amin Nasution, apa sudah bebas atau belum? Al-Amin apa Ustaz? Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Itu yang membuat Nabi berhasil. Al-Amin Nasution? Nggak kan ada tuh. Jadi kesuksesan baginda Rasulullah SAW karena jujur dalam pribadi, jujur dalam rumah tangga, jujur dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Nabi itu memiliki karakter yang sempurna akidahnya. Kalau sudah 2 ini yang dipegang oleh mukmin, insya Allah jujur kepada akhlak pribadi, jujur kepada akidah. Sebaliknya di Indonesia, Masya Allah, profesor. Kau jangan bilang saya profesor, Ustadz. Saya tidak tamat SD. Profesor. Bu, cium tangan Megawati Soekarno Putri. Kiai. Bukan kaleng-kaleng. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Perusak Ideologi Pancasila. Semua kita yang hadir di masjid ini cinta kepada Allahu Akbar. Qul amarah Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Bukan profesor ini, tahu tentang Pancasila. Yang saya baca tadi, Al-Araf, kisti, artinya adil. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Napasnya adalah agama. Napasnya adalah Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Jadi tidak mungkin, mustahil, kalau Pancasila musuhnya adalah, apalagi agama Islam. Dikaji secara filosofis, dikaji secara teologis, diletakkan dalam komparasi kehidupan sosiokultur, maka Indonesia meletakkan falsafah negara ini dengan Pancasila. Pancasila bukan ideologi, Pancasila adalah falsafah dalam segala aspek implementatif positif dalam kehidupan keberagamaan umat manusia. Jadi kalau profesor seharusnya sudah lebih cerdas, apalagi rektor. Saya juga pernah jadi rektor, walaupun cuma 16 tahun pernah. Cuma rektor saya itu menghasilkan output yang menuntun orang ke neraka. Rektor kafir, begitu kira-kira ya. Lebih baik mantan rektor kafir daripada yang membuat statement memecah belah sesama anak bangsa, terutama secara spesifik membelah antara kehidupan ukhuwah Islamiyah. Baik, ini bukan persoalan yang gampang. Allah sudah tahu nih manusia-manusia begini, dan Allah perintahkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 73. Siapa yang Allah perintahkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu. Lagi, ya ayuhan nabiyyu. Wahai Muhammad, wahai Nabi, jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafik. Kufar wal munafik. Kufar ini adalah kafir, munafikin ini adalah yang kawan tadi itu. Ngaku-ngaku Islam, ngaku Muslim, ngaku beragama Islam, otaknya kafir. Itu tuh munafik. Kalau di malam hari atau siang kita mendengar suara bunglon, sulit kita menangkap bunglon, karena bunglon itu mempunyai sel kromatofor yang kemudian bertemu membelah di sekelilingnya pigmen melanin. Di bawahnya terdapat yang berwarna biru dan putih. Makanya bunglon secara alamiah dalam adaptasi human behavior, aplikasinya adalah animal behavior. Pendekatan akhlak dan kebiadaban, bahkan kemunafikan manusia dapat diaplikasikan dari sifat bunglon. Di pohon hitam dia hitam, di batang coklat dia coklat, di daun hijau dia hijau. Itu tuh bunglon, munafik. Tetangga kita di kompleks ini ketahuan. Kalau kafir kan ketahuan, dari namanya sudah tahu. Albertus, Lambertus, Matius, Sepritus, Capticus, Tikus, udah tahu kafir. Tapi kalau munafik, Allahu Akbar, bisa jadi ada di antara sini. Makanya kalau ada mampus kau. Ya bukan kaleng-kaleng yang datang ini. Anak Medan, habis kalian. Habis kalian, ku hantam. Bunglon. Jadi ketika dia menempel di daun pohon batang, berubah dia. Karena memang sifatnya natural, alamiah.
atau disebut dengan Thaumoktopus mimicus, teori mimikri. Ini kalau ada doktor di bidang animal behavior, biologi, tahu. Tapi manusia tidak mempunyai zat itu, dia memaksa diri. Allahu Akbar. Bagaimana karakternya? Penjilat. Nah, contoh yang lebih dekat lagi, ular. Hati. Indonesia tahun lalu 2019, laporan setiap kompleks di seluruh Indonesia banyak bermunculan ular. Bukan tanggung-tanggung, Bu. Pak, ularnya adalah ular kobra. Konon memiliki ratusan jenis kobra. Bahkan di Depok, bukan cuma di kompleks. Di mana? Di Depok ditemukan ular kobra bersarang di mimbar Allahu Akbar. Ini berarti nih kobra tinggal tunggu-tunggu ini. Kak mana nih Ustadz munafik ini? Naik kau, kupato kau. Awak sudah bilang, kenapa kalian undang? Ya tunggu-tunggu nih, mana nih? Yang suka pakai sorban, putih di kepala, hadis disampaikan, Quran disampaikan, tafsirnya kocar-kacir. Siapa, Mir? Sini itu kopi itu. Wadah. Gas dulu, biar ku gas dulu. Bismillah. Ini kalau ada barang ini, ku giling kalian di majalah. Allahu Akbar. Ini apalagi direkam ini. Ku giling kalian sampai jam 7 lah. Apalagi ada kopi. Bu, jangan kalian tidur. Kalian yang paling, teman saya tanya, Ustadz kalau ceramah ada nggak ISIS? Pak, Jenderal, Ustadz kalau ceramah banyak ISIS? Oh, paling banyak. Di setiap momen saya ceramah, ISIS yang paling banyak. Di mana dia duduk, Ustadz? Kalau nggak di samping, di belakang. Siapa mereka? Istri soleha, idaman suami. Itulah dia. Allahu Akbar. Itulah dia. Yang duduk di samping, di belakang. Jangan main-main dengan mereka ini. Nah, baru dibilang langsung suruh berdiri. Allahu Akbar. Capek aku, Bu. Sudahlah, tak perlu lihat wajah saya, dengarlah suara saya. Ya. ISIS dibawa-bawa, teroris dibawa-bawa, radikal dibawa-bawa, ekstrim dibawa-bawa, dihubung-hubungkan dengan Islam. Yang bicara ini ular semua. Lidah bercabang semua. Kira-kira apa beda ular dengan manusia? Ustaz, ular bedanya dengan manusia apa? Ular lidahnya bercabang, manusia lidahnya cuma satu. Kalau jadi manusia, dari manusia pertama Adam jatuh karena tidak konsisten. Karena mulut Adam, ucapan Adam tidak selaras dengan perbuatan Adam. Jadi kalau ada pejabat, ada ustadz, ada kiai, ini kawan yang satu ini, ngomong sudah tidak konsisten. Tadinya tahun lalu bicara A, tahun 2020 bicara B, 2019 bicara D, tahun 2020 berbicara E. Ini ular betul, bercabang. Allah berikan sinyal yang kuat untuk kita pelajari tentang karakter makhluk. Oh, rupa-rupanya kehadiran ular memberikan sinyal, hei orang Indonesia, sebentar kalian lihat banyak sekali manusia lidah ular. Termasuk tuh yang kalau bicara itu sorban melintang di kepala seperti ban Vespa. Coba kau berdiri dulu, Dek. Sama nggak kalian punya sorban itu?
Beda lah, ini kan memang sorban santri. Makanya kalian bersyukur saya datang. Belajar kalian dari muda untuk jujur, konsisten sebagai pejuang Islam. Cari muka jangan kepada orang, cari muka kepada Allah. Orang yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimatullahi wa hadis, berarti selaras dengan perbuatan. Jangan menyebut Quran, jangan menyebut hadis, mentalnya mental kafir. Ini membalik-balikan pola hidup binatang dengan pola hidup manusia, nggak beda jauh. Makanya ahli-ahli bela diri dari Cina, apa yang dulu fight kungfu, bahkan bela diri tradisional Indonesia, silat dijadikan sebagai acuan untuk melihat jurus-jurus gerakan-gerakan yang ada pada sifat dan karakter ular. Totok, kalau tinju jab, kalau teknik kuncian, kempo, bantingan, kuncian leher, kuncian tangan, kuncian kaki, elbow, dan lain sebagainya. Jab, straight, uppercut dalam tinju, semua adalah gerakan-gerakan ular yang dipakai oleh kaum munafik. Bahkan teknik ular itu ketika dia menyerang secara ofensif kepada lawan mangsanya, ular punya satu kekuatan luar biasa. Dari jarak jauh dia memasang perangkap liur bisahnya, ya. Dari jarak jauh dia pasang perangkap liurnya untuk dia memangsai mangsanya. Itulah munafik, suka menangkap mangsa. Bahkan strategi yang paling sejurus dengan itu adalah tak segan-segan ular membunuh lawan jenis spesies dengannya, bahkan sesama jenis ular bisa ditelan oleh ular. Baru-baru kejadian, Bu, Assalamualaikum, salam. Jadi ibu nggak tahu kejadian ini? Tidak. Padahal dia yang bunuh. Itu terjadi di hakim pengadilan. Bukan. Itu di samping sana yang duluan ular goda. Maaf ya. Bu, kalian yang pertama ular goda. Jadi ibu nggak tahu? Enggak, kan dia pulang kantor langsung pergi, pulang langsung pergi. Wallahu Akbar, sekalinya kawan ini. Di masjid juga begitu. Kenapa Ji? Eksim nggak pernah sembuh-sembuh di leher. Setiap sholat garuk. Kenapa kawan? Rupa-rupanya kotak amal dimainkan. Dan tersinggung kawan, ini memang harus. Rumah tangga begitu. Ketidakjujuran antara suami istri, antara anak dan orang tua, sampai kepada masyarakat dengan pemerintah. Adil umaro, dibutuhkan keadilan pemerintah. Kalau sudah begini modelnya, bapaknya bajingan, insya Allah anak-anaknya buajingan. Ibunya munafik, insya Allah anak-anaknya munafik. Ini sudah menjadi garis hukum kausalitas dalam sikap dan karakter manusia munafik. Apa yang dicari oleh orang munafik? Orientasi hidup orang munafik tidak ada lain, materi. Agama direndahkan, kawan sedekat, orang yang mempunyai hubungan kedekatan emosional dijadikan sebagai mangsa. Ini kafir punya kerja. Kendati agama dijelek-jelekkan, Islam diinjak-injak kebenarannya, yang penting saya kenyang. Kasihan. Bahkan saya dengar juga Assalamualaikum mau diganti dengan Allahu Akbar. Kalian yang ngomong ya. Ini orang ini tidak tahu bahwa yang paling anti Pancasila itu adalah PKI.
Dari zaman dulu tahun 65 Pancasila kita selamatkan karena selamat dari rongrongan PKI. Jadi yang anti Pancasila itu bukan agama. Agama-agama mendukung, semua agama. Katolik, Protestan, Prosetan, Hindu, Buddha, Islam apalagi mendukung Pancasila. Yang tidak mendukung adalah Kalau sudah terjadi konflik karena persoalan Pancasila, berarti yang bertanggung jawab adalah periksa satu-satu. Betul nggak Pancasila ini? Gitu. Kita dari kecil, apalagi ayah saya itu pensiunan tentara, sebelum ke sekolah hafal dulu. Bukan dari atas ke bawah, bawa ke atas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa. Baru dari atas ke bawah. Tapi dalam konteks kekinian, yang perlu dihafal dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kenapa? Semua ini terjadi karena ketidakadilan pemerintah. Orang kafir dibela-bela, orang munafik dipelihara. Jangan tuduh-tuduh begitu, Ustadz. Bukan tuduh, ini fakta. Kemarin ada demo, apa itu? Save Babi. Mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Saya baca di running text TV One, 78.000 babi mati di kota Medan. Komentar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, air sungai Bengawan Solo tercemar oleh karena limbah kotoran babi. Jadi apa yang kita sanksikan dengan keputusan kebijaksanaan dalam konteks keadilan yang dimaksud? Adil artinya apa? Kekafiran itu mengancam binatang yang haram bagi umat Islam. Nggak ada tuh orang Islam demo save kambing. Nggak ada orang Islam demo save kuda, save sapi. Karena Islam adalah sumber keberkahan bangsa ini. Sekali lagi, umat Islam adalah sumber kebangsaan bangsa. Kok begitu, Ustaz? Begini. Setiap tahun mana yang ibu bapak lihat yang dipotong sebagai kurban? Kambing, sapi, babi, anjing, atau apa yang sekarang ribut itu? Kelelawar. Yang setiap tahun dipotong ratusan ribu jumlahnya itu adalah hewan-hewan yang dikonsumsi oleh para nabi, semua nabi. Umat Islam konsumsi kambing sampai ratusan ekor, belum lagi tiap hari puluhan ribu ekor kambing akikah. Bahkan ada jamaah yang kasih tahu sama saya, Ustadz, boleh nggak kalau tidak ada kambing kita pakai ayam? Boleh Bu, tapi agama ibu agama telur. Sudah ditetapkan kambing yang dipakai akikah, anak perempuan 1 kambing, anak laki-laki 2 kambing. Nah, kambing dipotong tiap tahun, anjing tak pernah dipotong, babi jarang dipotong. Mana? Kenapa kambing, sapi, lembu tak pernah habis? Karena keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan kebaikan dalam segi hal apapun. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Ustaz. Mungkin ada sedikit lagi Ustaz, mungkin walaupun terbesit. Ya, alhamdulillah Ustaz bersedia walaupun hanya sedikit. Kebiasaan buruk menyambung-nyambung pembicaraan pendakwah itu bukan sifat. Saya melihat keadaan ini karena begini, dari kecil tidak disiplin. Ini watak manusia yang nanti terbiasa tumbuh besar menganggap hal serius main-main. Saya tidak ada urusan dengan bapak ibu, saya berurusan dengan pertanggungjawaban pribadi saya terhadap agama ini yang sudah menyelamatkan saya. Tidak ada urusan saya dengan bapak ibu, tidak ada urusan saya dengan pemerintah ini. Urusan saya dengan Allah, karena dia memberikan saya petunjuk hidayah. Dan main-main. Anak kecil, ini karena apa? Sudah terbiasa. Satu waktu di Jakarta ada kiai berceramah memberikan ilustrasi sudah tidak baik terhadap pendidikan karakter rumah tangga, sampai ustadz dibawa-bawa seks dan lain sebagainya. Anak kecil-kecil di pesantren begini mendengar, menyambung-nyambung. Dalam rumah tangga saja, kalau ada sesuatu saya panggil, sini, jangan sampai anak dengar. Coba nonton film Eropa, bule kafir, sudah tembak-tembakan, sudah saling bunuh dia. Begitu datang anak kecil, tomorrow again, kita lanjut besok, saling berpelukan. Padahal lawan pun kartel narkoba, dia tunda. Akhlak dan etika ini yang sementara kita bentuk. Percuma tumbuh dewasa jadi profesor, tumbuh dewasa jadi seorang akademik, tumbuh dewasa jadi seorang ulama, tapi dari kecil karakternya rusak. Satu yang saya masih pegang dari kafir, disiplin, jujur mempertahankan keyakinan di atas segala-galanya. Jangan sambung-sambung. Dengar saja. Dengar. Ibarat kita berlayar, saya bawa kapal sebagai nakoda, jangan diganggu. Enjoy, take it easy, tenang dalam geladak. Biar kami yang bawa kapal ini. Bayangkan kejahatan-kejahatan sekarang. Agama Islam, kami sebagai pendakwah, bukan pendakwah amplop, imanum fi amplopihim. Kami berdakwah, memberikan kecerdasan kepada umat. Dari sekarang kita belajar. Allahu Akbar. Kalau agama sudah dibentur-benturkan, salam sudah dirobak dengan salam setan segala macam, apalagi dibenturkan dengan Pancasila. Pancasila itu pribadi, karakter, implikasi daripada aspek realitas harga diri, normalisasi, kesucian berpikir, berbuat, berkata-kata, berperilaku, termasuk tadi. Ini bukan di ruang kelas SD, dalam masjid. Yang punya wewenang penuh adalah pendakwah. Makanya Allah katakan orang munafik itu disuruh perangi oleh Allah kepada Nabi, perangi mereka Rasul, jihad terhadap mereka, bukan jihad bunuh mereka, benci mereka, bukan. Patahkan argumen mereka, kalahkan mereka dengan kecerdasan kita. Lawan argumen mereka dengan kecerdasan kita. Sudah terjadi ILC tanggal berapa kemarin? Ini kawan yang pakai sorban ngomong segala macam hadis, Quran, dibantah, di-cut oleh Kiai Haji Zaitun Rasmin. Berantakan bahasa Arabmu, berantakan tafsirmu. Yang begitu orang Islam. Kendati di penjara atau mati sekalipun demi membela Allahu Akbar. Kau bela partai politik, kau berani. Kau bela keluarga, kau berani. Agama kau mundur. Apa kata Nabi SAW? As-sakatu anil haq
syaitonun akros. Barang siapa dia melihat kebenaran diganggu, maka dia syaitonun akros, setan yang bisu. Kita disuruh menegakkan agama ini. Saya tidak ada kepentingan dengan Bapak Ibu. Saya nggak kenal Bapak Ibu, pengurus masjid pun saya tak kenal. Kecuali Allah yang memperkenalkan kita. Hadir saya. Dalam situasi begini, tadi kalau situasinya tidak tegang, ini kan kita agama lagi dipijak-pijak. Kemarin baru melepas masalah jilbab, kaki celana, cingkrang. Semua statement ini bukan keluar dari mulut orang kafir, mulut orang munafik. Umat Islam jadi sasaran. Harus saya bicara tentang babi, bukan hal serius. Gubernur kita ini Muslim. Banyak suara Muslim yang mendukung beliau. Bapak Ibu Saudara dan saya Muslim. Muslim yang jujur di jalan Allah, bela beliau. Allahu Akbar. Bela beliau. Karena harga diri kita sebagai seorang Muslim adalah membela sama Muslim, kecuali Muslim munafik yang pura-pura pejuang, yang pura-pura jihad, padahal otaknya materi. Lupa kita pilpres, pilkada kemarin, pilkada gubernur kemarin. Yang dukung si kafirun al-wal munafikun pakai sorban sampai 20 biji di kepala. Sorbannya kalah, saya cuma 1, dia 20. Dikasih Pajero. Begitu kalah, diambil lagi tuh Pajero. Di Medan sini, bukan di tempat jauh, bukan di Arab, bukan di Amerika. Hati-hati, kota Medan ini kota yang diberkahi, kota yang paling enjoy, tapi serius. Saya sering berdakwah di Medan. Saya bukan orang Medan, saya orang Manado. Baru kemarin saya pulang dari Aceh, dari Kutai Kartanegara. Aceh bulan lalu, seminggu yang lalu saya di Kutai Kartanegara. Muncul berbagai macam persoalan di publik, kerajaan-kerajaan. Muncul berbagai macam tafsir yang sudah melampaui logika sehat dalam bernegara. Kenapa? Karena ada sampel, karena ada contoh yang tidak rasional yang dibawa oleh pemimpin. Begini saja lebih mudah. Kalau kepala rumah tangga tidak bisa memberikan contoh baik, yakin 1000% saya, masyarakat pun yang dipimpinnya yaitu istri anak pasti tidak baik. Sama dengan pemimpin negara, kalau pemimpin tidak berikan contoh, beginilah keadaannya. Jangan kita belajar jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Virus yang sedang merajalela, sampai hari ini tak ada vaksin penangkal virus. Bahkan Ghebreyesus, Ketua World Health Organization, WHO, Ketua Badan Kesehatan Dunia, mengatakan masih ada 18 bulan ke depan virus corona merajalela. Bayangkan Bu, 78 WNI yang ada di kapal pesiar Diamond Princess, 4 orang tewas. 78 orang, apa maksudnya? Kau tidak membantu masjid uangmu, kau tidak membantu fakir miskin saudara-saudara kita di pesantren, anak cucu kita, uangmu kau pakai untuk berleha-leha, berhura-hura untuk duniawi, dihukum oleh Allah. Makanya Nabi SAW katakan, kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi saqawatil aqniyah, kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ekonomi kita nggak bertumbuh karena tidak adil kepada umat Islam. Pemerintah tidak adil. Sarankan kepada Pak Jokowi, adillah kepada umat Islam. Jangan karena tidak mampu mengatasi Harun Masiku, teroris dibawa-bawa, ISIS dibawa-bawa.
Orang yang di ISIS itu, yang di Irak sana, siapa yang mengajarkan mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri? Kemarin di Medan, ada nggak di Medan? Polisi lagi bertugas dilempar bom molotov. Di mana itu? Di Polres. Itu bukan jihad, pengecut. Muslim Abdullah yang lempar, yang mati Muhammad. Sesama Muslim saling sayang. Asyidau alal kufar, keras dengan kafir, ikhwanul muslimun ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Dengan sesama Muslim itu bersaudara. Jangan dibalik. Muslim kau serang, kafir kau bungkus, kafir kau lindungi. Orang kafir kita Islamkan. Medan kemarin bulan November saya Islamkan 17 orang di kota Medan. Bahkan ada kerjasama untuk pembangunan masjid yang ada di Kabupaten Karo. Itu nggak ada sama sekali Muslim depan gereja. Sekarang masjidnya sudah mau 90% berdiri di Kabupaten Karo. Kampung Mu'alaf, 65 keluarga menyerah syarat tanpa total. Menyerah tanpa syarat. 65 keluarga masuk Islam. Bukan di masjid bidah kafir yang diislamkan sama-sama Islamkan yang masih kafir, yang Muslim ajak untuk bertakwa kepada Allah dan terutama jangan munafik. Itu bajingan yang di terminal, bajingan yang tidak sholat dengan orang munafik masih bajingan. Bahkan ada satu kisah perempuan pelacur hanya memberi minum kepada anjing perempuan pelacur ini. Betul Ustaz? Bertemu dengan ahli ibadah. Ini ahli ibadah siang malam di masjid. Dia protes. Ya Allah, kenapa pelacur siang malam melacur? Surganya lebih tinggi satu tingkat. Saya yang siang malam sholat, surganya lebih tingkat bawah. Kata Allah, kau pura-pura ke masjid, kau sholat memang, tapi tukang ukur jenggot orang dan kaki celana. Itu persoalannya. Ada kan begitu? Bahkan saya pernah mau sholat dikejar kakiku. Rapat Ustaz. Bukan saya tidak mau rapat, memang di kelingking saya ada luka. Kalau kau injak bahaya itu, sakit. Saya hindari. Saya tanya usai sholat, kenapa kau kejar kaki saya? Begini Ustaz, kalau tidak rapat setan lewat. Ente buka begini dia lewat bawah. Kadangkala posisi mentologikan Islam itu keliru. Menganggap bahwa ibadah itu tergantung gerakan. Kemarin saya di Kalimantan, berapa orang kami jalan makan di warung. Pas mereka mau antar ke bandara, orang berdebat hanya karena makan dengan tangan kiri, ambil dengan tangan kiri. Saya lihat-lihat kenapa kawan dua ini sudah saling ancam. Kenapa Pak? Begini Ustadz, dia makan dengan tangan kiri, saya tegur. Kenapa kau pegang tangan kiri? Enggak Ustadz, saya periksa bahan, tangan kanan saya kotor. Jadi saya lupa cuci tangan agak jauh di sungai di bawah, karena saya pakai tangan kiri. Ya Ustadz, dalam Islam itu tidak boleh makan pakai tangan kiri. Nabi marah, karena setan pakai tangan kiri. Saya bilang sudah jangan berdebat, setan pakai tangan kiri tapi tanpa bismillah. Paham kira-kira? Setan pakai tangan kiri tanpa bismillah. Ini satu Islam. Nah begini-gini saya paling jengkel ini. Model-model begini. Merasa diri lebih hebat dari saudara Muslim. Itu yang bikin kacau Islam. Merasa paling suci. Ada ustadz yang berceramah memojok-mojokkan ajaran Islam yang lain. Saya katakan, saya begitu masuk Islam, saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan As-Sabandiyah, bukan FPI, bukan ormas Islam manapun. Saya berdiri di atas pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak pernah meminta umat Islam bela. Cukup doa. Kemana saya pergi sendiri? Hanya dengan istri anak saya berdakwah keliling Indonesia pakai mobil 13 tahun lebih. Alhamdulillah sehat walafiat. Karena saya tidak main-main, jujur kepada agama ini. Makanya saya tidak penting untuk dibela oleh makhluk. Cukup doa. Kau biar didampingi 1000 pengawal, kau didampingi 1 juta orang-orang kuat,
Kalau kau munafik terhadap agama ini, tengoklah Cina. Tengoklah Cina. Apa yang Cina tidak bisa buat? Negara yang tandus miskin, Allah angkat derajat mereka menjadi kaya. Allah angkat derajat mereka jadi pintar, cerdas. Padahal modal mereka cuma bela diri dan ginseng, alat-alat tradisional medikal. Allah angkat hidup mereka, pengobatan tradisional dan bela diri yang modal mereka. Begitu mereka kaya, mereka tidak beriman, mereka membunuh orang-orang mukmin. Allah hukum seperti Yahudi Israel. Apa sekarang Cina? Ratusan ribuan triliun lenyap di telan angin. Ibu bapak, negara ini juga begitu. Kalau tidak mendidik generasi kita untuk jujur, kebetulan saya sedang menyelesaikan penulisan buku saya yang berjudul Munafik. Ahli pendeteksi munafik karena mantan munafik. Jadi ibu bapak jangan coba-coba gerak sedikit saja munafik. Saya sudah tahu karena saya ahli di bidang munafik. Saya dari sana, mantan munafik. Tidak ada yang lebih jago, tidak ada yang lebih ahli bicara soal munafik, bicara soal kafir kecuali mantan kafir dan mantan munafik. Stop itu. Stop. Goyang saja sedikit, saya sudah tahu. Ini munafik. Dan orang munafik tidak akan panjang berteman sama orang benar. Orang munafik tidak akan panjang hidupnya bergaul dengan orang yang bersih. Saya bukan mengatakan saya bersih, tetapi saya berusaha untuk tidak munafik. Kendati ibadah saya lemah, saya tidak bisa menghafal Al-Quran, hidup saya miskin, hidup saya tidak pintar, pendidikan saya tidak tinggi, jamaah camkan baik-baik, kendati saya sholatnya, kata kasarnya, bolong-bolong, biarkan saja. Yang penting saya tidak munafik, menghancurkan agama. Enggak apa-apa. Ustadz, saya seringkali sholatnya bolong. Apakah saya masuk kategori munafik? Sholat bolong diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Afdolul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama, sholat 5 waktu. Jangan bolong. Tapi dari aspek fisik yang saya pelajari, bukan munafik dia. Kalau munafik itu sudah jelas. Agamanya sendiri direndahkan di depan martabat orang kafir. Termasuk mengadu domba antara Pancasila dengan agama. Itu munafik. Tapi kalau cuma sholat bolong itu kan normal. Betul apa betul? Ini kalau yang pemalas sholat dengar, wah mantap ini. Bagus sekali Ustadz ini, cocok lah itu. Yang di luar pagar, yang kalau ke masjid cuma di jendela, iya kan? Karena memang setan itu nggak bisa masuk, semuanya di jendela itu. Bukan ente, jangan tersinggung lagi ya. Ini kalau Ustadz keluar kita gas aja Ustadz ini, baku gas kita di luar situ. Orang begitu, preman di luar sana. Ada saya ketemu preman Makassar, duduk saya sambil minum kopi, merokok, main catur. Lari bu. Sini kenapa lari Daeng? Tidak malu duduk sama Ustadz. Kenapa malu? Ustadz kan ceramah, kami tidak sholat Ustadz. Coba bilang mereka kafir. Apa keluar kalimat? Ustadz, kalau Ustadz diganggu, kami duluan mati. Allahu Akbar. Kami walaupun tidak sholat begini Ustadz, walaupun kami lalai, tapi kami tidak berani. Kami segan kepada penceramah. Kami segan kepada agama ini. So, berarti persoalannya bukan munafik. Persoalannya belum mendapat hidayah. Pemalas. Makanya jadi Muslim yang rajin. Jadi Muslim yang bersinergi. Jadi Muslim yang berani. Karena benar, takut karena munafik. Kalau penakut kan sudah ketahuan. Takut susah, takut penyakit. Saya minum kopi berpuluh-puluh gelas. Dalam satu hari 13 tahun makan tidak teratur, tidur tidak teratur, semua istilah kesehatan harus ditaati, saya langgar semua. Apakah saya sakit sampai hari ini? Alhamdulillah. Beginilah model ceramah saya. Jangan nanti berspekulasi, Ustadz anak-anak bilang begitu sudah marah. Itu bukan saya marah, menegaskan kedisiplinan.
Dari sini kita belajar, karena ini sudah terbiasa sambung-sambung ceramah orang. Nggak boleh. Wibawa, saya kalau sudah duduk di sini, yang saya pakai bukan wibawa saya makhluk busuk tak berharga ini, bukan. Yahya Waloni cuma terbuat dari tanah yang tidak berarti apa-apa, tersusun dalam struktur fisik, unsur genetika dari orang tua saya, yang ditiupkan roh oleh Allah. Tapi yang duduk di sini adalah Quran dan hadis. Jangan potong-potong, apalagi anak kecil. Ini jadi disiplin kita ya kemana-mana. Ya, bicara serius ini, agama, Pancasila, dua-dua penting. Tapi lebih penting adalah agama. Napas dari Pancasila agama. Pancasila dinapaskan oleh agama. Setiap sila, turunan-turunan sila itu mengandung filosofis kalimatul Quran. Itu. Ya, main-main. Cintai, kata Imam Syafi'i, ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang dicintai, yang dipuja-puji oleh kafir dan munafik. Sekali lagi, cintailah ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang disukai oleh kafir dan munafik. Kenapa Ustaz Somad disukai umat? Karena dia dibenci oleh kafir dan munafik. Itu. Kalau sudah begitu, mulai hati-hati. Dari kecil kita didik begini. Oh, saya ditegur Ustaz tadi, Pak. Mak, iya. Baguslah. Kenapa? Supaya saya jadi pejabat nanti, jadi kiai nanti, jadi rektor nanti, jadi profesor nanti, profesor yang disiplin. Ada ustadz menerangkan, dengar baik-baik. Begitu. Jangan suka sambung begitu. Watak begini sudah terbaca oleh saya. Kalau ditegur orang tua, pasti melawan. Metodik didaktik dalam sistem pembinaan karakter individu, rumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, sampai kepada pendidikan tinggi. Melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berilmu. Orang bule, pintar, bukan belajar kepada bule. 13 abad sebelum ada ilmuwan-ilmuwan dunia, sudah muncul ilmuwan-ilmuwan Muslim. Sebut saja Ibnu Sina, bapak kedokteran, dengan bukunya The Canon of Medicine, yang dipakai oleh mahasiswa Eropa sampai hari ini. Albert Einstein, Isaac Newton, Robert Charles Darwin, dan semua rentetan nama, daftar-daftar nama ilmuwan dunia belajar dari para ilmuwan Muslim. Maksud saya apa, ibu bapak? Islam dari zaman dulu, Adam sampai Nabi Muhammad, tidak mampu dikalahkan oleh kafir. Maka kafir mempunyai strategi, baik dalam peperangan fisik maupun dalam pergulatan argumen sains. Kafir nggak pernah menang melawan Islam. Bagaimana supaya menang? Pakai orang Islam, hancurkan Islam. Dari kecil kita didik anak kita. Saya cuma didik anak-anak saya begini. Kebetulan kami sekeluarga ini, dari istri anak saya, Bu, semuanya dari kafir. Saya, istri, dan 3 orang anak ini semuanya dari kafir. Dan sekarang anak-anak saya sudah kuliah. Saya bilang sama mereka, nggak ada, saya bilang begini, kamu hafal Al-Baqarah ya, kamu hafal ini ya, apa namanya, kamu hafal Ali Imran ya, kamu hafal An-Nas ya. Enggak. Keluarga kami saya didik, satu yang paling saya tekankan, jangan kau tinggalkan sholat 5 waktu. Dan yang kedua saya tanamkan kepada anak-anak saya, dengar apa kata guru, taat dan setialah untuk membaca Al-Quran di waktu-waktu kau tidak belajar. Kalahkan argumen orang kafir. Kalau kafir nilai indeks prestasi kumulatif 3,28, kau IP kamu 4. Minimal cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Ajarkan, tanamkan itu. Awak khawatir, apakah 20-30 tahun lagi Islam masih kuat?
Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Lihatlah sekarang berapa orang aja di lapangan yang masih aktif. Saya, UAS, kasihan, satu lebih tua daripada kami, senior kami, pejuang kami, ayah kami, kakak abang kami, Tengku Zulkarnain. Saya kadangkala iri dan menangis melihat beliau ini orang sudah lebih tua jauh dari saya tahun 70 lahir. Beliau ini sudah Allahu Akbar, tapi masih kuat, berani untuk menegakkan Islam. Tengku Jul. Siapa lagi? Ustaz-ustaz, Zulkifli, Hasan Ali, Haikal Hasan, Maher, siapa lagi? Ustaz-ustaz, Gus Nur, sudah. Berapa orang saja bisa dihitung dengan jari. Bukan berarti kami orang-orang pintar, bukan. Kami pintar membaca gerak-gerik munafik dan kafir. Kami enggak pintar, karena kepintaran di atas langit ada langit. Sekali lagi, garis bawahi jemaah, kepintaran kata Einstein di atas langit ada langit. Orang pintar masih ada orang lebih pintar. Kenapa Rocky Gerung dikatakan hebat? Setiap argumennya mampu membunuh argumen lawan. Kenapa? Karena dia bertumpu pada kebenaran. Setiap pernyataan bertumpu pada truths, bertumpu pada kebenaran, acuannya kebenaran, maka teori apapun yang dipakai munafik kita bisa bantah. Kalau kebenaran itu menunjukkan langit yang paling tinggi. Sekali lagi, kepintaran, kecerdasan intelektual manusia maknanya di atas langit ada langit. Berarti pintar masih ada yang lebih pintar. Tapi kebenaran adalah langit, karena dia langit yang paling tinggi. Kalau sudah bertumpu pada kebenaran, insya Allah tidak akan ada kemampuan makhluk manapun mengalahkan argumen kita. Kami bukan pintar, para ustadz ini yang berdakwah. Nggak pintar kami. Kami sadar banyak yang lebih pintar dari kami. Tetapi kami melandaskan kepintaran kami di atas kebenaran. Itu ibu bapak harus ajarkan kepada anak cucu kita. Nak, kemampuanmu ibu tahu. Tidak seperti Albert Einstein yang mempunyai lobus parietal 15%, otak dari Einstein 15% lebih besar dari otak laki-laki dewasa. Kenapa? Karena di selaput luar otak Albert Einstein sebagai pengendali nafsu dan pikiran Einstein yang kita kenal dengan gray matter, zat hijau, selaput yang melingkar di otak besar Albert Einstein yang disebut dengan cerebral cortex, itu lebih besar 15% dari otak dewasa. Debit air di danau sedikit, debit air di laut lepas besar. Bukan Albert Einstein yang pintar, tapi nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan lobus parietal lapisan 15%. Albert melebihi Yahya Waloni, melebihi pengurus masjid dan makhluk manusia lainnya. Tapi di atas kemampuan Albert Einstein, jaraknya 13 abad, 1300 tahun, 2 kali lipat dari otak Albert Einstein, namanya Al-Khawarij, seorang fisikawan, seorang ahli kimia, pertama kali Muslim dari Syria, sekitar tahun 721 sampai tahun 850 sebelum Masehi, sesudah Masehi. Albert Einstein tahun berapa? 1879 sampai meninggal di Stuttgart 1855. Jerman, Yahudi berkebangsaan Jerman. Cuma mengaris
garis lurus dari timur ke barat, orang bisa injak kaki di bulan, adalah temuan teori gaya gravitasi. Segala yang dari atas pasti turun. Temuan Albert Einstein mematahkan argumen Isaac Newton yang kemudian dibenarkan oleh Eddington, ilmuwan muda Jerman. Itu otak SD kalau menyampaikan itu. Daripada ngaku profesor, membenturkan umat manusia. Saya tidak tamat SD, tapi sampai ke situ Ustaz. Karena debit air sungai itu besar. Jadi kalau ada orang bilang, kau belajar supaya pintar, percuma dek, kau pintar kalau nikmat kurnia, pengakuan, recognition kepada Allah. Kalau memang Allah takdirkan otakmu sebesar monyet, kecil sekali, sudahlah. Jangan paksa diri. Yang namanya orang cerdas, itu nikmat Allah. Perhatikan Bapak ya. Karena yang menantang kita ini adalah profesor, jawab juga dengan argumen profesor. Perhatikan ya. Orang pintar bukan dia baca buku. Kumpul kita semua panggil profesor akademik, hamparan saja ada disertasi di dunia. 1 jam, bisa nggak orang baca buku? 10 jam, bisa nggak orang baca buku? Mampu nggak? Mata mengantuk. Apalagi jamaah Baitur Ridha. Banyak sekali perpustakaannya ini. Baru 5 halaman. Nggak mampu. Walaupun disiplin belajar, mencapai sebuah prestasi, tapi kalau daya tampungnya kecil, palkahnya kecil, otaknya tidak bisa. Sebaliknya, orang yang diberi nikmat Allah, otaknya seperti lobus parietalnya Albert Einstein. Oh, memang dia penuh tuntutan, otaknya memang palkahnya, tempatnya besar. Itu saya katakan tadi, debit air di danau sedikit, ukuran debit air di lautan lepas. Itu yang Allah katakan bahwa Islam itu adalah lauful mahfuz. Sekalipun ditambah tinta seluas 10 kali lautan di dunia ini, Al-Quran tak mampu untuk kalian jangkau. Di mana jawabannya? Insya Allah. Inilah buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Silakan baca. Ruang kemampuan pengakuan manusia atas kebenaran. Dokumen kami sekeluarga dan saya mewisudahkan para pendeta ada di dalam buku ini. Ibu bapak yang berminat, ambil buku ini di mobil saya, tapi bayar. Ya, bantu kami untuk menegakkan Islam. Kami bukan imanuhum fi amplopihim. Kami datang ke sini bertemu dengan panitia membantu